Halo, selamat sore dengan channel saya. Mungkin kalian dulu pernah ingat ya, krisis keuangan di Amerika tahun 2006 mengenangi subprime mortgage, yaitu ketika jadi subprime ya, subprime mortgage ya, yang sempat membuat rontok ekonomi Amerika dan mungkin sebagian negara-negara di dunia. Eh, Masalah ini sebenarnya disebabkan oleh apa yang disebut sebagai mortgage backed securities atau MBS ya. Jadi memang banyak istilah-istilah yang cukup asing ya, tapi akan saya coba jelaskan dalam bahasa yang sederhana ya. Jadi subprime mortgage itu sebenarnya bahasa gampangnya adalah kontrak ya, cicilan KPR ya, KPR rumah yang tidak tidak sehat ya, dalam artian bahwa yang meminjam ini, yang mengajukan pinjaman itu tidak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk membayar cicilan rumah. Jadi namanya subprime mortgage ya, bahasa kerennya. Lalu MBS atau mortgage backed securities sebenarnya adalah sekuritas ya, produk investasi yang diciptakan oleh bank investasi di Wall Street ya, di mana underlying asetnya adalah subprime mortgage ini. Ya, saya akan jelaskan tadi, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Jadi begini gampangnya. Oke, saya coba klik dulu. Oke, misal ini saya ya. Nah, saya ya. Saya butuh rumah nih. Ya kan, saya butuh rumah. Nemu rumah harganya 1 miliar rupiah ya, 1 miliar rupiah. Terus saya minjem ke bank. Ini ada bank ya. Ini bank ya. Bank mungkin sini dolar lah ya. Ya. Bank memberikan saya pinjaman 1 miliar misalnya ya, mudahnya aja 1 miliar. Nah, sebagai gantinya saya harus membayar cicilan ke bank ya. Katakanlah saya bayar bunga 10% per tahun selama ya 10% per tahun selama 10 tahun ya. Dan di tahun ke-10 saya harus membayar bunga dan pokok hutangnya. Jadi saya ganti warna. Jadi misalnya ya, tahun ke-1 ya, sini saya bayar 10% dari 1 miliar berarti 100 juta ya. 100 juta ya sini. Tahun kedua saya bayar 100 juta. Sampai tahun ke-9 saya bayar 100 juta. Lalu di tahun ke-10 saya bayar 100 juta ya, ditambah 1 miliar misalnya. 1 miliar. Jadi total yang saya bayar ke bank sebenarnya 2 miliar ya. Saya minjem 1 miliar ke bank, saya dapat rumah di sini ya, beli rumah yang bagus ya, mungkin 2 lantai ya, di BSD misalnya ya. Nah, lalu ini adalah konsep KPR ya, sederhananya begitu. Nah, untuk menjelaskan konsep MBS, mortgage backed securities, kita harus mengalihkan diri saya sebanyak, mungkin nggak cuma satu orang ya. Saya hapus dulu ini ya, ada banyak ini. Jadi selain saya ada lagi 1.000 orang lah sini ya, 1.000 orang ya, yang minjam uang ke bank. Katakanlah masing-masing 1 miliar lah biar gampang ya, 1 miliar, dan mereka harus bayar sama 10% per tahun ya, selama 10 tahun. Jadi total pinjaman yang diberikan bank adalah 1 miliar kali 1.000, 1 triliun ya, yang dipinjamkan oleh bank ke 1.000 orang ya, ada 1.000 orang di sini. Nah, jadi bank meminjamkan uang 1 triliun dan bank menerima 10% selama 10 tahun. Jadi 10% dari 1 triliun adalah berapa? 100 miliar ya, per tahun ya. Nah, sekarang alih-alih bank menerima pembayaran bunga ya dan pokok dari 1.000 orang ini, bank punya ide, kenapa nggak aku jual aja produk ini ya. Jadi dia bundle, dia menjual hutang sebenarnya. Dia memindahkan hutang ini ke
bank lain namanya investment bank. Ini bank yang hanya bergerak di bidang investasi seperti JP Morgan, ya kan, Goldman Sachs, ya kan, Lehman Brothers. Jadi bank menjual ini ke dia, ke bank ini, ya, ke investment bank ini, katakanlah 1, mungkin 1,05 triliun lah ya, cash, ya. Di bank ini dapat, ya, dapat 1,05 triliun dari bank ini, ya kan. Lalu bank ini, ya, dia akan menerima yang ini, pembayaran 10% ini akan diterima oleh bank ini. Maaf. Oke, jadi bank yang kedua ini, ya, dia akan menerima, saya kasih hijau lah, pembayaran, ya, dari 1.000 orang ini, ya, ke mereka langsung, ya, ke sini. Jadi mereka 1.000 orang ini akan bayar langsung ke dia, ya, sama 10%, ya, semuanya. Oke. Nah, karena fungsi bank investasi tidak mengelola KPR, ya, ini di Amerika ya, tapi kita bicara di Amerika. Maka bank ini menciptakan sebuah perusahaan misalnya, perusahaan yang berhubungan dengan yang akan mengelola ini, mortgage ini, ya, karena perusahaan X misalnya. Nah, X ini akan bikin saham, katakanlah dia akan bikin 1 juta saham, ya, 1 juta saham nih, ya. Nah, bank ini akan mengalihkan pembayaran ini, ya, ke bank X, ke perusahaan X. Ya, jadi perusahaan akan menerima pembayaran tadi 10% yang selama 10 tahun, ya kan. Lalu perusahaan X akan menjual 1 juta saham pada penawaran perdana IPO. Ya. Misalnya karena karena total aset yang dia kelola ada sekitar 1 triliun, ya. Anggap 1 triliun, ya, kita menghilangkan fee komisi lah, anggap ini semua sama ya, 1 triliun semua, ya, anggap nggak ada komisi ya biar gampang. Tapi in realnya ketika bank ini menjual produk KPR ini, dia juga mendapat fee, ya kan. Lalu ketika bank ini melakukan IPO di bursa saham juga ada fee-nya, tapi kita akan bilangkan itu. Oke. Maka nilai dari saham ini jadi 1 juta kita bagi 1 triliun, ya, 1 juta, ya, 1 triliun, ya kan, kita bagi 1 juta. Oke, jadi 1 lembarnya bernilai 1 juta. Setuju kan? Ya. Jadi per lembar saham ini akan bernilai 1 saham sama dengan 1 juta rupiah. Nah, saham ini dijual ke banyak orang, ya, banyak orang misalnya. Misalnya saya ada orang ngasih si B lah, B beli 1 lembar, ya, seharga 1 juta. Maka B ini, jadi pembayaran dari para KPR ini, orang yang utang untuk KPR, akan dibayarkan ke para investor ini secara proporsional. Jadi jadi kan mereka bayar 10% tuh setiap tahun, berarti bayar 100 miliar kan, 100 miliar. Maka 100 miliar dibagi 1 juta saham berapa, ya kan, 100 miliar. Ya, jadi setiap tahun saya sebagai pemegang 1 lembar saham ini akan menerima 100.000, ya kan, selama 10 tahun. Dan pada tahun ke-10, ya kan, saya akan menerima 1,1 juta, ya kan. Itu sehingga totalnya saya invest 1 juta, saya dapat 2 juta di tahun ke-10, ya. Di tahun, kalau saya bikin gambar lagi dengan warna merah misalnya, untuk saya 1 orang investor B, ya. Tahun ke-1 saya keluar tahun ke-0 saya keluar uang 1 juta, ya. Maka tahun ke-1 saya dapat 100.000, ya, 100.000. Sampai tahun ke-9 saya dapat 100.000, ya. Dan tahun ke-10 saya dapat 1,1 juta. Dan ingat,
nilai saham ini pun bisa saya perjualbelikan sebelum selama saya miliki bisa naik juga harganya, bisa naik jadi 1,1 juta, bisa 1,2 juta, bisa juga turun. Jadi kalau saya keep, saya akan tetap dapat pembayaran rutin dari para orang-orang yang berutang KPR ini. Atau juga saya bisa jual, ya kan, untuk mendapatkan capital gain. Nah, itulah konsep mortgage backed securities. Jadi sekuritas saham, ya, saham dalam ini yang underlying asetnya adalah hutang KPR. Hutang KPR. Nah, kenapa jadi masalah? Kan tampak bagus ya. Memang sih kalau ketika kondisi ekonomi sehat ya, semua orang di sini yang mengajukan KPR kemungkinan kita bisa bilang 99% akan selalu bayar ya cicilan ya. Mungkin hanya 1% yang default, yang nggak bisa bayar karena mungkin kehilangan pekerjaan atau di PHK ya. Kalau selama yang bayar cicilan itu kalau selama yang mengajukan KPR itu tetap membayar ya dengan rutin misalnya, maka everybody is happy ya. Dan itu sudah berlangsung selama sekian belas tahun di Amerika ya. Jadi banyak sekali, jadi ini nggak cuma satu doang, ada banyak investment banking ya kan, ada banyak juga bank di sini ya kan, ada jutaan orang di sini, lalu dijual lagi ke jutaan orang yang sini yang sebagai investor ya. Ini menjadi sebuah investasi yang sangat stabil. Memang kecil sih ya, 10% ya kan, tapi stabil gitu, sama seperti kita obligasi ya kan. Nah, cuma masalahnya karena setiap kali bank di sini menjual paket mortgage ke bank di sini, mereka mendapat fee yang lumayan besar. Lalu mereka pun juga mendapat fee ketika melakukan IPO. Dan ketika para bankir di sini menjual sahamnya di publik, mereka juga dapat fee. Sehingga dorongan untuk fee ini akan menjadi motivasi mereka untuk mencari semakin banyak lagi orang untuk KPR rumah gitu loh. Ya kan? Nah, kenapa jadi untuk membuat semua orang jadi menambah jumlah orang yang mengajukan KPR makin banyak, mereka menurunkan syaratnya gitu loh. Jadi yang tadinya harus memiliki penghasilan sekian sekian, misalnya ada syarat 1, 2, 3, 4 ada penghasilan, harus punya alamat yang jelas, ada keterangan kerja, dikurangin, oke lah, nggak perlu penghasilannya nggak perlu sekian ya. Jadi misalnya boleh minjem 1 miliar cukup dengan penghasilan 5 juta sebulan misalnya. Atau malah ada yang lebih liar lagi, udah yang penting ngisi formnya, ajukan, dapat cair KPR-nya. Mereka nggak melakukan survei, nggak mengecek KTP-nya, nggak ngecek pekerjaannya. Yang penting karena mereka hanya mencari fee orang-orang di sini ya, fee. Semakin banyak yang mereka jaring di sini ya, makin besar fee orang-orang yang tinggal di sini, makin naik fee-nya, makin banyak duitnya. Sendiri juga yang sini, mereka bilang, ayo bang mana, ayo jaring dong, jaring semakin sebanyak mungkin orang yang ngajukan KPR ya. Gue kasih fee lu, kalau lu bisa jual gue kasih fee, karena banyak yang minta sini, karena di sisi sini banyak yang minta orang-orang investor kayak mungkin saya, Anda, kamu, ataupun juga bisa lembaga keuangan seperti pengelola dana pensiun atau mungkin semacam BPJS ataupun berbagai macam lah. Bukan mungkin juga pemerintah. Mereka minta, ayo dong jual lagi saham MBS, mortgage backed securities, supaya kami bisa punya penghasilan yang konstan. Nah, begitulah awalnya. Jadi ketika syarat mengajukan KPR dibikin sedemikian mudah, yang tadinya default rate-nya hanya 1% menjadi naik pelan-pelan jadi 5%, jadi 10% yang gagal bayar, jadi 20, bahkan bisa sampai 50% orang gagal bayar. Ya iyalah, di sana tuh banyak gelandangan gembel yang dapat pinjaman sampai sekian ratus ribu US dollar buat rumah tanpa ada evaluasi, tanpa ada asesmen. Jadi ada ibaratnya kayak penari stripper gitu kan, yang penghasilannya nggak seberapa, bisa ngajukan 3-4 KPR di Amerika Serikat dan dapat rumah yang bagus, mewah-mewah. Tapi ketika mereka harus bayar cicilan, harus bayar cicilan mungkin di bulan ke-5 ke-6, mereka nggak bisa lagi. Akhirnya udah, kalau nggak bisa bayar cicilan kan diambil aja rumahnya. Ketika rumah diambil, semakin banyak rumah yang tidak ada yang punya, akhirnya turun harga rumah kan, karena makin sedikit peminatnya. Karena ya tadi mereka memaksakan diri untuk mencari sebanyak mungkin orang ngajukan KPR.
ketika harga rumah jatuh, ya, saya bikin ini pakai warna merah deh. Harga rumah jatuh, ya, turun, ya, maka kolaps lah semua ini. Semuanya kolaps semua, turun semua, jebrot, ya, hancur, kolaps seperti piramida tapi fondasinya tadi diambil gitu loh, runtuh, kolaps di bangunan yang lemah fondasinya, karena fondasi daripada MBS ini yang tampak rumit ya kan, nampak sophisticated, itu sebenarnya ya ini KPR ini aja sebenarnya fondasinya, ya, orang-orang biasa kayak kita, ya, pekerja kantoran, pekerja swasta, sipil, pengusaha, penari stripper, atau mungkin apa pengamen, ya kan, mungkin orang-orang yang nggak punya pekerjaan misalnya, mereka dikasih KPR dengan mudahnya, dapat KPR yang mahal-mahal, yang besar, tapi mereka nggak bisa bayar, akhirnya default, ya kan, default, akhirnya rontok semua. Dan di sini juga institusi pemeringkat efek, ya, di Amerika tuh ada beberapa lembaga yang memberikan peringkat, ya, seperti Moody's, ya kan. Mereka memberikan peringkat bagus, triple A, ya kan, atau misalnya ya bagus, ya, akan dapat dibayar. Itu juga perlu dipertanyakan, ya, integritas mereka, kenapa berani memberikan triple A, ya kan, skor kepada aset investasi yang tidak mereka cek satu persatu underlyingnya, ya kan. Kalau kalian pernah lihat film The Big Short, itu ada satu orang investment manager, ya, yang mau ngecek dia satu persatu dalam setiap bundle kontrak MBS tuh, mereka dia cek. Ternyata dibilangnya triple A, menurut dia, menurut lembaga pemerintah tadi, sebenarnya bukan triple A, tapi ada yang CCC, ada yang BBB, ada yang pokoknya di bawah triple A lah. Tidak ada peluang default, ada peluang gagal bayar. Tapi itu yang mereka entah disembunyikan atau mereka ya udah gak peduli, karena mereka yakin sekali dengan bahwa namanya pasar perumahan, market housing itu akan stabil. Memang stabil selama 20 tahun, 30 tahun terakhir, tapi greedy dari orang ini yang bikin jadi nggak stabil. Ya, selama syarat KPR tetap dijalankan dengan tegas, ya kan, dengan baik, sebenarnya ini akan menjadi good story gitu loh untuk everyone, akan happy ending lah semuanya. Jadi demikianlah kira-kira penjelasan saya mengenai mortgage backed securities, ya. Sorry ini ada acak adut, ya. Mungkin saya kurang bisa menggambarkan, tapi ya begitulah kira-kira, ya. Oke, terima kasih.